mempelajari atau mengenal lebih jauh tentang perubahan-perubahan patologis yang terjadi pada ataupun selama kehamilan, ya. Oke, next lanjut. Jadi di mana atau di next lanjut deh. Jadi di mana atau kapan di mana saja terjadi perubahan-perubahan reproduktif, ya. Jadi organ reproduktif pada kehamilan itu, lanjut ya terus. Jadi lanjut di mana apa saja yang termasuk organ-organ atau apa saja yang terkait dengan organ-organ reproduksi seorang perempuan, ya. Jadi khususnya nanti dalam hal ini adalah pada saat kehamilan, ya. Jadi tentu kita dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa mengetahui konsep ataupun adaptasi-adaptasi apa yang akan terjadi pada fisiologi tubuh, ya. Fisiologi tubuh khususnya organ-organ reproduksi selama kehamilan. Jadi itu yang mesti kita tahu. Kemudian perubahan fisiologi pada sistem kardiovaskularnya bagaimana, perubahan fisiologi pada sistem hematologinya bagaimana, dan endokrin dan seterusnya itu seperti apa. Ya, oke, nah itu aja. Ya, jadi masing-masing organ itu akan terjadi perubahan-perubahan secara fisiologis selama kehamilan. Ya, lanjut. Ya, jadi kita pelajari dulu yang normal, ya, fungsi ataupun organ reproduksi daripada wanita yang poin sekali. Yang pertama adalah kita pelajari dari uterus, ya. Uterus atau kalau istilah awamnya ya rahim, ya. Rahim, jadi secara normal dalam keadaan tidak hamil, normal itu beratnya kurang lebih 70 gram, ya. Dan padat, ya, jadi padat dan solid, ya, bukan berisi cairan ataupun serus begitu, ya. Jadi dia solid, padat. Kemudian pada saat hamil apa saja yang terjadi perubahan-perubahan tersebut, ya. Jadi yang pertama dia akan, karena dia membesar, nanti otomatis dia seperti karet yang melar begitu, berarti dia akan menipis, dia, ya. Kenapa dia bisa menipis atau melar seperti itu? Oleh karena dia akan terisi atau mengakomodasi daripada kehamilan itu yang terdiri dari fetus dan plasenta serta cairan amnion. Jadi di dalam rahim itu sendiri akan eh, terisi oleh fetus, plasenta dan cairan amnion itu. Makanya dia eh, pelan-pelan lambat laun dengan bertambahnya usia kehamilan dia akan menjadi bertambah besar dan melar gitu, ya. Jadi melar otomatis dia akan menipis dia dindingnya, ya. Jadi dengan volume ya kurang lebih seperti itu. Kemudian beratnya ya 1.100 gram. Jadi dia akan bertambah beratnya selama kehamilan oleh karena dia mengakomodasi janin atau fetus atau plasenta dan cairan amnion itu tadi, ya. Oke, lanjut ya. Ya. Kemudian adapun perubahan-perubahan itu, ya, jadi dia menipis, bertambah besar dan seterusnya itu dipengaruhi oleh hormon. Dua hormon penting yang berpengaruh selama kehamilan itu terhadap uterus adalah estrogen dan progesteron. Ya, jadi estrogen dan progesteron itulah yang mempengaruhi secara fisiologis perubahan-perubahan yang terjadi pada uterus. Salah satunya adalah pembesaran daripada rahim itu, ya. Jadi ya akan tampak jelas itu dimulai pada usia kehamilan 12 minggu, ya. 12 minggu akan tampak oleh karena beban uterus atau tekanan yang terjadi pada uterus itu akan bertambah yang diakibatkan oleh adanya tekanan dari janin dan yang berupa produk daripada konsepsinya, ya. Jadi ada plasenta dan cairan ketuban itu, ya. Jadi yang paling jelas itu adalah dia mulainya dari fundus. Fundus itu kalau ada bayangkan, ya, buat pokat itu yang di atasnya itu namanya fundus gitu, ya. Jadi yang fundus ini dipengaruhi oleh posisinya plasenta, ya. Karena plasenta
normalnya itu adalah adanya berimplantasi namanya ya, berimplantasi atau menempel, tumbuh dan berkembangnya itu dia normalnya ada di fundus ya, sehingga pembesarannya akan paling tampak jelas di daerah fundus gitu ya. Jadi itu kemudian kenapa dia bisa meregang otot-ototnya oleh karena hipertrofi otot. Jadi hipertrofi itu artinya pembesaran sel-sel otot, bukan bertambah jumlahnya sel, tetapi sel yang jumlahnya sudah tetap ya itu akan bertambah besar yang kita sebut dengan istilah hipertrofi ya. Itulah yang menyebabkan terjadinya peregangan ya, peregangan ya. Oke, kemudian kalau kita ketahui ketebalan otot rahim yang kita sebut dengan myometrium ya, ketebalannya itu 1 sampai 2 cm ya, gitu ya. Kemudian lapisan ya, ini kita pelajari secara fisiologis, ada lapisan luar, ada lapisan tengah, ada lapisan dalam ya. Oke, lanjut. Yuk. Ya, lanjutkan. Oke. Ya, ini ya. Ya, kalau kita lihat secara ini ya, perubahan fisiologis yang terjadi itu katanya yang pertama bahwa di awal kehamilan ya uterus di awal kehamilan ya di bawah biasanya kita pakai patokan di bawah 12 minggu ya. Di bawah 12 minggu itu katanya berbentuk seperti buah pir ya. Nanti bayangkan saja seperti apa itu buah pir. Kemudian di atas minggu ke-12 ya, jadi mulai minggu ke-12 ke atas dia menjadi bertambah bulat ya, bertambah bulat terutama di daerah fundusnya itu tadi. Ya, kenapa di daerah fundus ya tadi sudah kita jelaskan bahwa di sana akan berimplantasi, bertumbuh dan berkembang eh, plasentanya itu ya. Itu ya. Kemudian terus dapat berotasi ke kanan akibat tekanan dari rektosigmoid. Jadi dia cenderung membesarnya itu istilahnya miring ke arah kanan oleh karena adanya tekanan dari rektosigmoid yang ada di sisi kiri daripada abdomen ya. Itu ya. Biasanya juga akan terjadi kontraksi-kontraksi ringan pada awal-awal kehamilan ya. Yang seperti kram-kram ringan seperti itulah. Kemudian pada trimester kedua ya mulai bisa kita lakukan perabaan atau terdeteksi dengan perabaan dengan melakukan pemeriksaan bimanual ya. Jadi bimanual itu artinya kita melakukan pemeriksaan dengan dua tangan ya. Jadi tangan kanan dan kiri kita melakukan pemeriksaan. Nah, itu baru kita bisa melakukan pemeriksaan secara jelas, nyata itu dimulai pada trimester kedua. Kalau di awal ya kita belum tahu, kemudian kita bisa memastikan dengan ultrasound ya, dengan USG ya. Kemudian ada istilah Braxton Hicks contraction. Jadi kontraksi-kontraksi ringan itu diakibatkan oleh karena adanya kontraksi dari yang kita sebut Braxton Hicks tadi ya. Jadi kontraksinya itu tidak teratur ya, tidak teratur, tidak kontinu, kemudian tidak menimbulkan rasa sakit ya, yang sering muncul pada akhir-akhir kehamilan ya. Jadi kontraksi-kontraksi ringan tetapi tidak mengakibatkan terjadinya pembukaan ya, tidak teratur gitu biasanya kita ini kan pada awal-awal apa pada akhir-akhir kehamilan ya, pada usia kehamilan yang sudah cukup bulan itu ada kita sebut ada kontraksi yang dikabarkan oleh Braxton Hicks contraction itu ya. Kemudian ya, untuk aliran darah ya terus mendapat aliran darah suplainya dari arteri spiralis ya, jadi arteri spiralis dari uteri ya, itu dia mendapat aliran darah ya meningkat ya sampai kurang lebih 450 ml per menit ya. Kemudian ini juga akan kebutuhannya akan terus bertambah sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan janin serta plasenta ya. Jika terjadi gangguan ini ya tentu akan mengakibatkan gangguan pada perkembangan janin yang kita sebut dengan growth restriction atau pertumbuhan janin yang terhambat seperti itu ya. Oke, ya lanjut ya. Ya, ini penggunaan arteria spiralis yang sudah
Sudah jelas ya, faktor pertumbuhan akan ini dipengaruhi oleh pengaruh dari supply dari arteri tersebut. Ya, lanjut deh. Ya, oke, ini cervix ya. Jadi uterus kan ada bagian fundus, ada bagian korpus, kemudian di bawah itu kalau adik bayangkan apa ya, buah, bayangkan ada buah advokat gitu ya. Buah advokat yang moncong kecilnya itu yang bagian bawah yang ini, nah itu kita bayangkan seperti cervix ya. Kalau yang menggelembung di atas itu kita bayangkan seperti fundus dan korpusnya itu ya. Jadi cervix itu atau istilah ininya leher rahimnya. Jadi kalau ini kita lihat ya, jadi ini leher rahimnya di bawah ya. Kalau cervix itu dia akan pada kehamilan dia akan tampak lebih melunak ya, lebih melunak dan lebih kelihatan kebiruan ya. Jadi kalau kita lihat secara in speculo pada cervix pada ibu hamil dengan cervix pada ibu yang sudah menopause apalagi itu akan jauh berbeda dia. Jadi kalau orang yang menopause cervixnya akan menciut atau atrofi ya, jadi kelihatan akan sangat mengecil ya. Jadi berbeda dengan cervix yang hamil ya, yang tampak kebiruan seperti itu ya, membiru ya. Kemudian itu ya cervix ya gitu. Kemudian ini akan banyak apa menghasilkan mukus-mukus itu ya, jadi cairan-cairan cervix ya, ada yang kita sebut mukus itu ya, jadi karena adanya sel-sel mukosa pada cervix yang menghasilkan mukus atau cairan yang seperti atau lendir itu ya dia. Oke ya, jadi itu cervix dulu kita bayangkan itu tadi cervix berada di bagian bawah ya, atau leher rahim kita sebut. Oke lanjut ya. Itu cervix ya. Kemudian organ eh, kandungan yang lain ya. Jadi ada yang kita sebut ovarium dan tuba. Ya maaf ini tidak bisa ada gambarnya kalau nanti. Makanya saya lebih suka sebenarnya kalau kuliahnya itu offline. Jadi saya bisa tampilkan langsung gambarannya ya. Jadi saya bisa peragakan seperti apa gitu ya. Jadi bayangkan saja kalau ovarium dan tuba ya. Jadi kalau adik bayangkan seperti apa ya, kepalanya kerbau atau kepalanya sapi yang ada tanduknya itu ya. Jadi kalau kepalanya itu sendiri kita ibaratkan uterus, rahim ya, ada tanduk kanan kiri itu kita ibaratkan tuba ya. Jadi tuba. Jadi seperti itu Anda bayangkan. Kemudian di bawah tubanya itu ada yang kita sebut dengan ovarium. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi perubahan pada ovarium akan terjadi bahwa ovarium akan berhenti mematangkan folikel. Ya, jadi pematangan folikelnya selama kehamilan dia akan terhenti. Ya, kemudian ada relaksasi pada corpus luteum. Ya, ya kemudian ada itu terjadi perubahan-perubahan pada ovarium ya lanjut ya. Lanjut ya. Ya ini kalau lagi kita ke bawah ke bagian luar, kalau tadi sudah di dalam ya, di dalam sulit Anda bayangkan mungkin ya karena tidak terlihat langsung. Kalau ini kemarin apa kita lagi ke bawah keluar ya ke arah vagina dan perineum ya. Jadi vagina mungkin cuma sudah kita bisa bayangkan, perineum ada di antara vagina dengan anus ya. Jadi antara vagina dengan anus yaitu biasanya kita sering melakukan apa insisi atau robekan pada saat pemotongan pada saat kita melahirkan janin ya. Apalagi pada perineum-perineum yang kaku sehingga akan menyulitkan kelahiran kepala bayi ya. Jadi itu perineum ada di antara apa liang vagina dengan anus, lubang anus itu. Jadi itu yang kita sebut otot perineum. Perubahan yang terjadi adalah bahwa vagina dan perineum akan uh, mengalami hiperemi ya, oleh karena adanya vaskularisasi yang bertambah ya, sehingga dia tampak
hiperemi artinya lebih kemerahan ya, yang tampak pada kulit dan ototnya itu tampak lebih jelas. Kemudian pada jaringan ikatnya akan dia tambah melunak gitu ya, lunak ya. Jadi ini dalam rangka persiapan untuk persalinannya ya. Pada saat persalinan akan terjadi penebalan otot epitel, pelonggaran jaringan ikat, serta hipertrofi otot polos ya, hipertrofi. Nah, sering pada awal-awal kehamilan dia akan terjadi, seorang ibu hamil sering mengeluh keputihan ya. Itu bukan berarti dia tidak normal, sama dengan seorang wanita yang menjelang haid gitu ya, menjelang haid ya. Biasanya sering terjadi flek atau bercak keputihan ya, oleh karena adanya produksi asam laktat oleh lactobacillus ya. Jadi lactobacillus ini adalah flora normal yang ada pada vagina. Jadi dia mesti ada di sana karena dia sebagai barriernya vagina gitu ya. Jadi sering mengalami decore ya. Oke, saya kira itu perubahan-perubahan yang tampak pada vagina dan perineum. Oke, lanjut. Ya. Nah, sekarang lanjut lagi ke organ wanita ya, yang bisa tampak dari luar. Ya, ya ini saya kira gambarnya ini yang adik-adik bisa bayangkan tadi ya. Jadi ada uterusnya yang di tengah-tengah itu uterus, kemudian ada tuba salurannya. Nah, baru yang putih itu tubanya ya. Jadi tanduk yang putih melengkung itu tuba namanya. Kemudian yang merahnya itu yang dekat yang melengkung itu ovarium. Ya, jadi tengah-tengahnya itu fundus yang kita baratkan tadi kepala kerbau atau kepala sapi. Nah, itu tadi. Nah, itu terus ya. Kemudian yang agak ke bawah sedikit, nah namanya tadi itu leher rahim. Ya, nah pas di situ leher rahim, kemudian ke bawahnya itu baru vagina. Ya, jadi itu organ kandungan. Ya. Nah, lanjut kita apa atau perubahan apa saja yang akan terjadi pada payudara. Ya, lanjut. Ya, ini ya kita bedakan apa pada awal dan mungkin setelah bulan kedua kehamilan. Ya, pada awal kehamilan ya akan terasa lebih sensitif ya, dan terasa nyeri ya, dapat juga muncul katanya parestesia ya. Kemudian pada bulan kedua ya ukurannya mulai membesar ya, jadi vagina mulai membesar oleh karena kelenjar-kelenjar ASI atau yang kita sebut kelenjar Montgomery namanya. Jadi itu akan tampak lebih dilatasi dia, sehingga akan tampak lebih membesar bagi apa payudaranya. Ya, kemudian puding susu kelihatan akan menjadi lebih besar. Ya, jadi lebih besar dan tampak hiperpigmentasi. Berarti kalau hiperpigmentasi dia tampak akan lebih kehitaman kelihatannya. Ya, dan terasa lebih tegang katanya ya. Seperti itu ya. Kemudian bertambah bulan lagi, kemudian bisa terjadi pengeluaran cairan apa seolah seperti cairan pada puting susu yang kita sebut dengan kolostrum ya. Kolostrum bisa saja keluar, jadi bukan ketika dia mau menyusui baru keluar. Dan tentu bisa juga pada saat kehamilan, pada bulan-bulan akhir kehamilan, pada trimester 3 itu sering terjadi pengeluaran kolostrum. Ya, oke, ya lanjut. Ya, ini ya pada areola. Jadi areola itu artinya daerah di seputaran puting susu itu. Ya, jadi di puting susu ada bundaran. Jadi baik pria maupun wanita itu mempunyai yang kita sebut areola mama. Ya, jadi areola ini oleh karena perubahan hormonal dia akan menjadi lebih lebar dan lebih gelap oleh karena hiperpigmentasi tadi. Ya, ini tadi ya kelenjar Montgomery tampak lebih jelas. Ya, ini adalah apa hal yang patologis yang kita sebut gigantomastia ya, walaupun kasusnya langka. Oke, saya kira itu lanjut deh untuk payudara ya.
Jadi jadi perubahan-perubahan pada payudara. Jadi dia tampak lebih sensitif, kemudian kelenjarnya akan kulitnya di sekitar areola akan tampak hiperpigmentasi ya dan tampak pengeluaran cairan. Itu ya perubahannya ya. Nah, sekarang pada kulit ya, kulit secara umum apa saja yang bisa terjadi, khususnya nanti kulit pada daerah muka dan apa perut yang paling jelas tampak perubahan ya. Oke, apa perubahan yang terjadi ya, kita lihat lanjut next ya. Ini ya perubahan umum ya, ya ini fisiologis masih ya, ya itu masih perubahan-perubahan fisiologis yang masih tergolong fisiologis yang kita sebut dengan istilah stria gravidarum ya, atau yang umum awam mengistilahkan sebagai stretch mark ya. Jadi seperti guratan-guratan itu akan terlihat sekali, garis-garis yang mengkilap apa namanya vertikal di daerah perut ya, atas bawah itu kelihatan sekali. Kemudian pada muka biasanya juga kelihatan ya, ya itu. Jadi faktor risikonya seperti ini, kenapa dia bisa terbentuk seperti itu ya. Dan itu biasanya akan menghilang dengan sendirinya dengan berakhirnya kehamilan ya, akan hilang kembali. Jadi tidak ada perlu selama kehamilan tidak perlu penanganan khusus atau obat khusus. Yang penting kita KIE ke ibunya untuk selalu menjaga kebersihan kulit di daerah perut itu ya. Jadi tidak perlu ada penanganan atau pengobatan khusus, oleh karena stria gravidarum ini akan menghilang dengan sendirinya setelah kehamilan ya. Jadi setelah kelahiran bayi dia akan bisa menghilang ya. Oke, itu ya perubahannya. Lanjut deh, kulit ya. Nah, ini hiperpigmentasi sudah umum terjadi kalau pada kulit. Kemudian itu dan pada rambut ya. Ya, lanjut deh, itu perubahan pada kulit yang jelas adalah adanya hiperpigmentasi tadi ya. Ya, itu. Kemudian perubahan-perubahan metabolik ya, perubahan metabolik apa saja yang bisa terjadi pada kehamilan ya. Lanjut ya. Yang jelas terjadi perubahan adalah adanya peningkatan apa namanya itu BMR, basal metabolic rate ya, ya itu ya. Jadi peningkatan kalori pada kehamilan itu sudah jelas sekali ya. Dengan meningkatnya usia kehamilan akan terjadi peningkatan jumlah kalori yang dibutuhkan. Akan terjadi peningkatan kalori pada trimester 2 maupun 3 kehamilan ya. Ya, ini bisa dilihat berapa saja kebutuhannya ya. Oke, lanjut. Oke, ya ada peningkatan berat badan ya, jelas oleh karena ada penambahan komponen pada kehamilannya itu ya. Berarti pasti ibu akan mengalami peningkatan berat badan ya. Jadi ada patokan ideal seorang ibu hamil dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan, idealnya dia berapa ada kenaikan berat badan ya. Jadi yang kita hitung itu adalah bukan setiap kontrolnya saja, tetapi yang lebih penting itu adalah jumlah kenaikan berat badan selama kehamilan ya. Ya ini
kira-kira antara 10 sampai 15 kilo. Ya, itu idealnya kenaikan berat badan seorang ibu hamil. Yang rata-rata itu dihitung 12,5. Ya, kenapa dia terjadi peningkatan berat badan? Ya tentu ya itu tadi akibat janin yang bertambah besar, plasenta bertambah besar, cairan ketubuhan tambah banyak, ya. Nah, belum ada cadangan lemak dan protein ibu di tempat-tempat yang lain lagi. Ya, sehingga terjadilah peningkatan berat badan pada seorang ibu hamil. Ya, lanjut. Ya, itu metabolisme, ya, tensi air meningkat, ya, pudem pada tangkai bawah. Ya, ini akibat dari perubahan metabolisme air, ya. Sehingga tidak jarang atau bahkan sering kita ketemu pada ibu hamil yang adanya peningkatan atau apa namanya itu, adanya edem pada tungkai bagian bawah. Ya, apalagi seorang ibu hamil itu aktivitas kesehariannya sering berdiri, misalnya dia sambil mengajar dan sebagainya itu sering mengalami itu edem pada tungkai bawah. Ya, oleh karena adanya perubahan tekanan osmotik. Ya, seperti itu. Jadi itu bukan berarti dia tidak normal. Ya, itu akan berbeda kalau ODIM pada ibu disertai dengan adanya peningkatan tekanan darah dan sebagainya, adanya proteinuria. Nah, itu sudah hal yang patologis. Tetapi kalau hanya UDIM saja yang kita temui pada tungkai bawah, yaitu masih dalam batas normal. Oleh karena adanya perubahan tekanan osmotik itu tadi. Ya. Kemudian metabolisme protein juga akan terjadi peningkatan, ya, dengan kriteria seperti yang tercantum dalam slide, ya. Lanjut. Ya, karbohidrat, ya, ini juga bisa terjadi peningkatan ataupun penurunan. Yang jelas ada perubahan metabolisme, ya. Kemudian bisa terjadi resistensi insulin, ya. Kemudian bisa terjadi peningkatan gluconeogenesis, ya. Itu terjadi pada metabolisme karbohidrat. Ya, lanjut, ya. Ya, pada lemak juga demikian, terjadi hiperlipidemi. Ya, hiperlipidemi. Jadi kalau seorang ibu hamil kita cek lab misalnya bisa terjadi hiperlipidemi. Jadi belum tentu dia mengalami penyakit atau kelainan yang lain. Ya, itu karena terjadi peningkatan metabolisme lemak. Ya, oke, lanjut, ya. Ya, demikian juga yang lain. Ini sama terjadi peningkatan juga. Lanjut. Ya, bagaimana dengan elektrolit dan mineral, ya. Ya, itu tadi kalau sodium, kalium, apa, sodium dan kalium, ya, terjadi peningkatan retensi, ya, kalium. Ya, kemudian kalsium juga terjadi penurunan, bisa terjadi penurunan oleh karena albuminnya menurun, ya. Kemudian magnesium juga terjadi penurunan. Jadi elektrolit pada ibu hamil paling sering terganggu, ya, dari karena metabolismenya akan mengalami perubahan, ya. Lanjut. Ya, ini sama juga idiom, semua akan terjadi perubahan-perubahan. Jadi bukan berarti nanti ketika Anda melihat perubahan hasil lab daripada seorang ibu hamil dengan adanya hasil yang tidak normal, belum tentu suatu kelainan. Jadi mesti kita lihat klinis yang lain juga seperti itu. Ya, oke, lanjut. Oke, perubahan ya ini hematologi, ya, hematologi tentu perubahan-perubahan pada sirkulasi darah selama kehamilan seperti apa, ya. Lanjut. Ya, ini ya terjadi hipervolemia, ya. Jadi 40 sampai 50% ya terjadi peningkatan, ya. Elastisitas pembuluh darah juga meningkat, ya. Itu ya. Volume plasma dari meningkat sehingga akibat volume plasma yang meningkat dengan jumlah eritrosit yang tetap ataupun meningkat sedikit, biasanya sering kita ketemukan apa? Sering terjadi ini
terjadi seolah-olah dia apa namanya itu HB-nya menurun, ya seolah-olah dia terjadi anemia, ya oleh karena apa sering kita seolah menemukan ibu hamil dengan anemia, apalagi di awal atau pertengahan kehamilan, oleh karena perubahan fisiologis pada hematologinya, ya. Jadi dia akan terjadi peningkatan volume plasma, ya. Peningkatan volume plasma dengan eritrosit yang menetap, otomatis dia terjadi hemodilusi, pengenceran, sehingga terkesan HB-nya menurun. Ya, jadi jangan kaget kalau melihat seorang ibu hamil nanti terjadi penurunan HB. Ya, oke, itu ya. Lanjut. Ya. Jadi intinya pada hematologi perubahannya adalah terjadinya anemia yang fisiologis namanya. Jadi dia kelihatan anemia tetapi masih fisiologis. Kenapa fisiologis? Oleh karena terjadi peningkatan volume plasma. Ya, kemudian pada metabolisme besi, ya itu total zat besi itu tubuh wanita jadi antara 2 sampai 2,5, ya. Kebutuhan Fe akan meningkat dia, ya. Kebutuhan zat besi akan meningkat, ya. Kalau ini kita tidak imbangi dengan pemberian zat besi selama kehamilan, ya tentu terjadi kekurangan zat besi, ya. Kekurangan zat besi dengan volume plasma yang um, bertambah, ya tentu terjadi risiko anemia tadi, ya. Sehingga selama ANC, selama kehamilan kita mesti memberikan suplemen tambahan berupa zat besi, oleh karena yaitu tadi metabolismenya akan terjadi peningkatan, ya. Lanjut. Ya, ini ya, saya kira itu fungsi imunologis, ya. Leukosit meningkat, ya, sampai semua, ya, jumlah limfosit B juga tetap, tapi jumlah T limfositnya terjadi penurunan yang membuatkan terjadi seolah-olah imun, ya. Kenapa seorang ibu hamil cenderung akan terjadi penurunan imun dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil, ya, ya. Jadi secara umum imun seorang ibu hamil itu akan terjadi penurunan, ya, oleh karena apa ini tadi, ya, jumlah limfosit B-nya yang tetap tetapi limfosit T-nya menurun, itu terjadi perubahan ini fisiologisnya, ya. Oke, itu ya, lanjut, ya. Sehingga imun ibu akan menurun, ya. Kemudian ini koagulasi dan fibrinolysis, ya. Fibrinogennya naik, ya. Fibrinogennya naik, kemudian terjadi fibrinolisisnya ditekan meskipun kan ada perubahan TPA, ya. Jadi intinya adalah pada fibrinogen, pada koagulasi, jadi fibrinogen seorang ibu hamil itu akan mengalami peningkatan, ya. Ya, oke, lanjut. Oke, apalagi ini hematologi, ya, platelet, ya. Ya, sekitar lanjut aja dulu. Ini bisa dibaca. Ya, lanjut dulu deh. Apa ini? Perubahan fisiologi pada kardiovaskuler. Nah, perubahan apa yang terjadi? Kita lihat lagi. Lanjut. Hmm. Ya, ini perubahan-perubahan pada sistem kardiovaskuler. Ya, jadi fungsi jantung mulai berubah, ya. Ya, terutama apa namanya? Curah jantungnya. Ya, curah jantung atau apa istilahnya, ya. Cardiac outputnya itu akan terjadi peningkatan, ya. Kenapa dia meningkat? Oleh karena ini, ya, satu karena penurunan resistensi vaskular sistemik, ya. Kemudian kedua oleh karena denyut jantungnya itu amil itu meningkat, jadi frekuensi denyut jantungnya meningkat sehingga outputnya atau cardiac outputnya juga akan terjadi peningkatan, ya. Jadi denyut jantung seorang ibu hamil akan mengalami peningkatan, ya. Kalau bagaimana dengan tekanan darahnya? Tekanan darah sistol dan diastol, ya, eh, sedikit mengalami penurunan mulai minggu ke-6 dan ke-7, ya. Jadi tensi, ya, di awal-awal kehamilan terutama minggu ke-6 dan ke-7 akan sedikit mengalami penurunan oleh karena sistol dan diastolnya memang dia berkurang atau menurun, ya. Ya, kemudian perubahan kardiovaskuler yang lain lagi terjadi peningkatan volume plasma.
ya, peningkatan volume plasma, kemudian pada ini ya, ini apa namanya, volume plasma ini akibat perubahan aliran darah pada arteri, ya. Oke, jadi itu intinya adalah bahwa pada ibu hamil, pada fungsi kardiovaskulernya akan terjadi peningkatan denyut jantung, ya, peningkatan denyut jantung mengakibatkan curah jantung yang meningkat, ya. Jadi itu fungsi ininya secara fisiologis. Kemudian pada awal kehamilan dia cenderung mengalami hipotensi, ya, ya, karena penurunan sistol dan diastolnya itu kan. Ya, itu poin pentingnya pada perubahan sistem kardiovaskuler, ya. Lanjut, Dek. Ya, ini saya kira sudah ya. Lanjut. Ya, lanjut, Dek. Ya, ya, ini saya kira dampak dari perubahan fisiologis tadi kalau kita ukur terjadi pada EKG juga pasti akan mengalami rekam denyut jantungnya akan terjadi perubahan, ya, perubahan rekam denyut jantung atau pada EKG dia mengalami divisi aksis ke kiri, ya, walaupun masih dalam tahap ringan. Oleh karena itu tadi perubahan peningkatan peningkatan denyut jantung dan disertai peningkatan cardiac output. Nah, oke, lanjut. Ya, saya kira ini secara diagram saja. Lanjutkan. Ya, fungsi jantung ya, lanjut ya. Nanti bisa dibaca ini. Lanjut lagi sedikit deh. Ya, fungsi hemodinamik ya ini ya. Fungsi hemodinamik ya tadi sudah disampaikan, denyut jantung meningkat ya, heart rate ya, volume jantung juga akan meningkat, cardiac output ya ini semua meningkat jadinya ya. Jadi karena denyut jantung meningkat, volumenya meningkat, kemudian cardiac outputnya juga akan meningkat. Itu perubahan fungsi hemodinamik ya. Ya, ini sudah semua tadi kita bahas. Ya, lanjut. Tekanan darah ya. Ya, saya kira ada masalah. Ini lanjut ya. Sistem vena ya. Oke, perubahan-perubahan pada vena. Ya, lanjut jadi dulu. Ya, ini jantung. Ini secara apa namanya terlalu mendalam, lebih mendalam lagi ya. Mungkin bisa dibaca aja nanti. Ya, lanjut dulu. Ya, ini pada endotelnya apa-apa yang terjadi perubahan ya. Lanjut dulu. Oh ya, sudah habis ya. Mungkin sambil diskusi aja dulu ya kalau ada pertanyaan. Jadi yang lain-lain yang secara saya tidak jelaskan secara detail mungkin bisa dibaca lebih lanjut. Kalau ada yang belum jelas, ya silahkan diskusikan dulu. Ada yang ditanyakan? Halo, halo, Dek. Sudah jelas semua apa bingung? Halo? Izin menjawab dokter, untuk sejauh ini sudah jelas dokter, dan sepertinya dari angkatan kami belum ada yang tidak bertanya dokter. Oh gitu. Oke ya, sambil baca aja dulu ya fisiologisnya. Nanti lebih jelas ada di buku pegangannya apa yang diinstruksikan memakai. Textbooknya apa yang dipakai? Sarwono sudah punya semua ya. Izin menjawab dokter, yang sempat dikirim oleh dokter Adit itu Netter Obstetrin dokter. Apa? Netter Obstetrin. Netherlands boleh, William juga boleh, ada ya. Jadi sana juga sudah dijelaskan juga ya. Tapi yang standar sih sebenarnya untuk
mahasiswa dulu ya, untuk tingkat sarjana kedokteran yang standar biasanya Sarwono, ya buku ilmu kebidanan itu Sarwono, kemudian bedah kebidanan dan ilmu kandungan itu yang standar sebenarnya ya. Tapi kalau mau lebih lengkap lagi, tambahkan ke William Obstetric ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin bisa saya akhiri. Ada yang ditanyakan? Enggak? Mungkin dari angkatan kami belum ada nih dokter. Ya, oke. Kalau sudah, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Apa ada sesi foto atau gimana? Absen? Tidak ada? Ya? Ada ya? Tidak ada dokter, untuk absennya Oke. itu nanti dalam bentuk Google Form akan kami kirimkan kepada dokter, Ji. Oh ya. Ya deh kalau gitu ya. Mungkin kalau sudah saya cukupkan. Silakan untuk lanjut ke aktivitas masing-masing. Ya. Oke, saya lab ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Banyak Yuk. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Terima kasih, dokter. Ya. Terus, mana dulu?